Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pandemi ini telah mengajarkan kita hal yang berbeda. Saya ingin berbagi pemahaman, ingin berbagi juga data, dan ingin berbagi juga sebuah curhatan bahwa 1 tahun pandemi COVID telah menimbulkan ada dampak negatif dan positif. Positifnya kita telah mencoba mengubah beberapa kehidupan sehingga yang tadinya kita selalu bicara tentang luring, bahkan sekarang mau tidak mau kita harus bergerak ke arah teknologi informasi. Tetapi dampak negatifnya, survei mengatakan bahwa setidaknya ada 4 dampak negatif pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan selama setahun. Sekolah yang tidak diketahui, tidak dipungkiri, memang itu menjadi bagian kelemahan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Belum lagi survei mengatakan ada beberapa pembelajaran yang sebetulnya anak yang seharusnya belajar, tetapi mereka di musim pandemi ini malah bekerja, bahkan dipekerjakan untuk membantu kondisi ekonomi keluarga. Itu juga terjadi. Belum lagi terdapat kekerasan di dalam keluarga terhadap anak, dan telah muncul juga pernikahan di usia dini. Ini dampak-dampak yang memang hadir pada saat pandemi COVID berjalan dengan pola pembelajaran jarak jauh. Survei juga mengatakan bahwa sebetulnya pembelajaran tatap muka itu adalah pembelajaran yang paling ideal dalam rangka membentuk karakter anak didik bangsa. Maka hari ini saya mohon ada beberapa peran PGRI bagaimana upaya kita bisa memastikan agar anak didik dapat mengenyam pembelajaran pendidikannya dengan tetap aman dan sehat. Inovasi-inovasi perlu dilakukan dalam rangka mengkondisikan bahwa pembelajaran tetap berjalan dalam kondisi aman dan sehat. Sehingga beberapa kurikulum juga telah kita terbitkan, termasuk juga beberapa kebijakan sudah kita keluarkan. Dari tahun 2020, dari mulai kebijakan tidak ada ujian nasional, dilarang berkerumun, dan belajar di rumah, itu juga telah dikeluarkan. Kita juga telah mengeluarkan kebijakan persyaratan tatap muka dengan beberapa zona yang akan terjadi nanti zona hijau, itu juga telah kita keluarkan, tapi ternyata setelah diukur dalam 2 pekan, selalu kondisi kecamatannya zona hijau pun juga mengalami penurunan. Dan tahun ini, di pembelajaran yang tahun ajaran baru, saya juga sudah menyampaikan kepada seluruh satuan pendidikan agar menyiapkan konsep keduanya. Jadi seluruh satuan pendidikan harus menyiapkan persiapan pembelajaran tatap muka dan juga tetap mempersiapkan untuk kegiatan PJJ. Nanti akan terjadi, karena dalam persyaratan kedua adalah jika pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat mengeluarkan status PPKM, maka kita berhenti dulu dalam status PPKM tersebut. Tetapi tentunya ini adalah bagian yang terus kita lakukan dengan bersumber pada pemikiran bahwa seluruh anak didik di Jawa Barat harus mengenyam pendidikannya dengan aman dan sehat. Beberapa hal yang saya sampaikan, tentunya selain itu adalah program-program yang telah kita dorong untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Bataru tahun kemarin sudah di-launching di Hari Guru, dan hari ini kita laporkan sudah banyak, ada di sekitar 13 kabupaten kota yang telah mengambil rumah-rumah Bataru. Ada laporan kepada saya, memang rata-rata dari sekitar 10 orang yang mengajukan, paling juga sekitar hanya 2 orang yang disetujui. Ada beberapa by checking yang harus kita perbaharui, dan itu pun juga sudah kita perjuangkan untuk tetap kita fasilitasi. Kemarin juga sudah kita dorong
ada sertifikasi guru non-ASN. Dengan sertifikasi ini ada kenaikan tambahan penghasilan dari APBN sekitar di 1,5 juta. Akan terus saya dorong, tahun kemarin ada 1.461 sertifikasi guru non-PNS, tahun ini ada sekitar 466, dan terus pola kesejahteraan itu akan dilakukan. Hal lain lagi yang perlu sampaikan oleh teman-teman PGRI adalah upaya kita, upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat, upaya semuanya yang telah mendorong menaikkan kuota P3K. P3K kita tahun ini mendapatkan kuota 16.097. Kuota yang sungguh luar biasa dibandingkan dengan provinsi lain yang kadang rata-rata hanya ribuan atau hanya berkisar di bawah 1.000. Dari 16.097, saya mohon juga peran PGRI dari hasil yang kemarin saya lihat ada yang daftar mencapai di 33.000 pendaftar, dan yang melakukan submit ada 31.000 yang melakukan submit untuk melakukan tes P3K. Mudah-mudahan mereka bisa mengambil semuanya kuota 16.097. Jadi saya tidak berharap kuota sudah kita hadirkan 16.097, tetapi pendaftar misalnya ada 31.000, tetapi yang lulus misalnya hanya di 12.000. Itu merupakan sedih kalau seperti itu. Masih ada kuota yang tidak termenuhi sekitar 4.000 misalnya. Jadi lakukan upaya dengan teman-teman PGRI bagaimana simulasi-simulasi tes yang harus dilakukan untuk memaksimalkan nilai kelulusan sehingga kuota 16.097 P3K di Jawa Barat betul-betul dapat dan bisa diambil semuanya dengan tuntas. Yang selain itu, saya juga ingin mengajak kepada teman-teman PGRI, setelah saya coba berpikir bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah, yang merupakan bagian peningkatan mutu dan akses pendidikan, saya punya harapan teman-teman PGRI mengajak bahwa kalau saya menaikkan rata-rata lama sekolah, maka kerja kita hari ini sebetulnya akan ternilai untuk menaikkan rata-rata lama sekolah dapat dihitung di proses 6 tahun yang akan datang. Ada cara instan yang saya harapkan kepada teman-teman PGRI, dan ini adalah rata-rata lama sekolah kita masih kalah dibanding provinsi lain. Jadi saya berharap baik PGRI pengurus kabupaten, kota, untuk bagaimana memperbanyak ataupun melakukan langkah-langkah dengan adanya PKBM. Jadi PKBM baik itu adalah yang berada di kabupaten kota dengan yang dikatakan kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, kalau bisa mah silahkan ambil oleh PGRI. Jadi buka kejar paket C di desa ini, buka kejar paket C di tempat lain dan sebagainya. Caranya adalah saya ingin mengeluh juga ini. Caranya adalah bagaimana mencoba men-tracing teman-teman yang ada di pesantren. Karena sebetulnya lulusan-lulusan pesantren di luar madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, menurut data statistik itu belum termasuk ke dalam penghitungan rata-rata lama sekolah. Jadi kalau didukung oleh hukum yang dilakukan oleh teman-teman PGRI, didukung oleh dorongan secara formal, pembelajaran tetap dilakukan di pesantren, tapi pendampingan advokasinya dilakukan di yayasan untuk kejar paket C dan lain sebagainya, sehingga lulusan pesantren dapat menjadi lulusan-lulusan yang menjadikan perhitungan untuk kenaikan RLS. Nah, nanti saya akan dorong kepada teman-teman yang terhormat di Dewan bahwa ke depan dana-dana hibah untuk kabupaten kota itu sebaiknya dialihkan untuk dana-dana hibah bagaimana percepatan pembelajaran di dalam posisi PKBM untuk kejar paket A, B, dan C. Nah, kewenangannya memang untuk PKBM ini berada di kabupaten kota. Jadi saya mengajak kepada pengurus cabang PGRI di kabupaten kota, bagaimana teman-teman bisa membuka
PKBM, yang PKBM ini tidak perlu lagi sarana sebetulnya. Tinggal mengajak teman-teman tempat yang di pesantren yang selama ini perlu dilakukan advokasi. Karena lulusan pesantren seolah-olah tidak masuk dalam perhitungan rata-rata lama sekolah. Saya berharap seperti itu. Ada juga memang pesantren yang sudah memiliki yayasan-yayasan yang mereka juga diakui. Tapi ada beberapa pesantren yang memang belum melakukan itu sehingga tidak termasuk dalam rata-rata lama sekolah. Kalau itu dilakukan, saya punya penilaian, rata-rata lama sekolah kita akan melonjak naik. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ide ataupun hal yang memang akan kita dorong, dan saya minta dukungan dan dorongan dari teman-teman PGRI. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semuanya.